Why are you asking me this? I want to make sure that you're safe. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film terbaik di tahun 2020. People are saying there's something in the sky. Power. Black power. I like the sound of that. Life is full of possibilities. You just need to know where to look. Untuk daftar ini, kita akan lihat film yang memberi kita wawasan, inspirasi, dan pelarian di tahun 2020 yang gila ini. Ini mengingatkan kita kenapa film adalah media yang sangat penting. Film tahun 2020 mana yang jadi favorit kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Borat Subsequent Movie Film. Tahun 2020 ini penuh dengan kejutan, yang sebagian besar nggak terlalu menyenangkan, walaupun sequel Borat ini jelas merupakan pengecualian. It was time for me to return to Yankee Land to save my people. Borat yang asli sangat menggemparkan dan membuka mata pada tahun 2006. Borat Subsequent Movie Film adalah film yang menyeimbangkan tawa dengan cringe. Ini juga meringkas tahun 2020 dengan meriah, dan berfungsi juga sebagai kapsul waktu untuk audiens di masa depan. Sacha Baron Cohen tanpa rasa takut mengatasi segala hal mulai dari pandemi sampai politik. Bahkan kadang membahayakan nyawanya sendiri, bersama dengan pendatang baru Maria Bakalova yang berperan sebagai anak perempuan Borat yang berusia 15 tahun. Baron Cohen juga memancing beberapa tokoh terkenal. She's 15. She's too old for you. Why you just she's my daughter. Please take me instead. Dan yang terbaik disimpan untuk babak terakhir. Dalam tahun yang stres ini, film ini memberikan tawa yang kita butuhkan. What's this? This is a bag that just goes over the dress. Very nice. Very nice indeed. Nomor 9, Minari. Kita semua tahu Steven Yeun dari The Walking Dead dan kepopulerannya yang telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini di film kayak Burning. Dia memberikan penampilan terbaiknya sampai sekarang di Minari, yang muncul sebagai favorit di festival film Sundance, di mana ia mendapatkan banyak piala. Yeun berperan sebagai kepala keluarga Korea Amerika yang pindah ke Arkansas untuk mengejar impiannya di Amerika. 여기 대체 어디야? 집이지. 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. Kehidupan baru mereka di pertanian kecil berkisar dari yang memilukan, hangat, dan kadang-kadang lucu. Tapi mereka selalu berakting dengan hebat. 우리 여기 있다가 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. Chemistry Yeun dengan Han Ye-ri melukiskan gambaran yang bermakna pernikahan. Aktris veteran Yo Jung Yoon dan pendatang baru Alan Kim berhasil mencuri perhatian setiap kali mereka tampil di layar. 할머니 같은 게 뭔데? 쿠키도 만들고 나뿐만도 아니고 남자 팬티도 안 입고. Dinamika keluarga otentiklah yang membuat film Lee Isaac Chung menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa. Nomor 8, The Invisible Man. The Invisible Man adalah salah satu dari sedikit film di daftar ini yang harus ditonton oleh banyak penonton di bioskop. As the appointed attorney representing my late brother's discretionary trust, I'm required to enact his final wishes. And he stipulated that I do this in person. Reka ulang modern Leigh Whannell tentang Invisible Man memang lebih seru ditonton bersama teman, karena melihat orang lain di ujung kursinya adalah sesuatu kesenangan tersendiri. Dan yang seram dari film ini adalah rasanya sangat relatable. He said that I could never leave him. That wherever I went, he would find me. Tentu saja, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pahlawan kita terlalu bisa dikenali dan relevan. Urutan pembukaannya aja udah cocok dengan sama kayak thriller Sleeping with the Enemy. Walau sains di balik Invisible Man memang gak nyata sekarang, tapi kelihatannya bisa ada di suatu hari nanti. Semuanya tetap berlabuh di Elisabeth Moss yang penampilannya memikat dan layak buat dapetin nominasi aktris terbaik. Why me? I'm just a suburban girl who stumbled into your life one night at a party. Nomor 7, One Night in Miami. Sepanjang karir aktingnya yang terhormat, Regina King sudah memenangkan 4 Emmy dan 1 Oscar. King membawa semangat yang sama ke kursi sutradara dengan debutnya di One Night in Miami. Kemp Powers yang menyutradarai dan ikut menulis film lain dalam daftar ini mengadaptasi naskah dari drama panggungnya sendiri. Film ini membayangkan peristiwa fiksi pada malam bersejarah di tahun 64 saat Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown, dan Sam Cooke berkumpul bersama. What's on the agenda, Malcolm? Well, I thought this would be a wonderful chance for us to reflect on what's happened tonight. Like our young brother said, there's no denying that greater forces were at work. Kami melihat ada 4 ikon yang membahas hak-hak sipil, pengalaman Afrika Amerika, dan kontribusi mereka sendiri terhadap dunia yang terus berubah. This movement that we are in is called a struggle.
because we are fighting for our lives. Sama kayak bintang-bintang yang sejajar di Malam Itu di Miami, ini bisa dibilang hal yang sama tentang bakat film ini di belakang dan di depan kamera, yang merupakan pengalaman yang menggugah pikiran. Power, black power, I like the sound of that. Nomor 6, The Trial of Chicago 7. Drama hukum sejarah ini mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir tahun 60-an dan awal 70-an, yang bisa disalahartikan sebagai jendela yang memasuki tahun 2020. Do you have contempt for your government? Do I? Yeah, do you have contempt for your government? I think the institutions of our democracy are wonderful things that right now are populated by some terrible people. Film ini menggambarkan tentang protes, kebrutalan polisi, dan ketidakadilan politik yang mengelilingi Chicago 8, yang akhirnya menjadi Chicago 7. Ensemble ini luar biasa dengan penampilan mati-matian dari Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, dan Yahya Abdul Mateen II. Kayak halnya film Aaron Sorkin manapun, bintang yang sebenarnya adalah skenario yang dibuatnya dengan brilian. Winning elections, that's the first thing on your wish list. Equality, justice, education, poverty, and progress, they're second. If you don't win elections, it doesn't matter what's second. And it is astonishing to me that someone still has to explain that to you. Dan juga sebagai sutradara, Sorkin membuat film yang penuh dengan ide yang mengejutkan dan bahkan saat dia mengungkap kebenaran. The Trial of Chicago 7 tetap setia pada apa yang diperjuangkan para terdakwa ini. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? What's your price? My life. Nomor 5, I'm Thinking of Ending Things. Singkatnya, I'm Thinking of Ending Things adalah tentang seorang wanita muda yang menemani pacarnya ke rumah orang tuanya, di mana semua sesuatunya nggak kayak yang terlihat. Tentu aja, uraian singkat itu bahkan nggak bisa menggores permukaan, seperti yang diharapkan dari penulis sutradara Charlie Kaufman, yang biasanya mencampurkan surrealisme dan eksistensialisme. You don't have to go. I don't have to go where? Forward in time. You can stay here. Sama kayak film Kaufman lainnya, Synecdoche, New York, ini menantang persepsi kita tentang waktu dan kenyataan. Di atas segalanya, ini tentang kondisi manusia, kesempatan yang hilang, dan rasa tidak aman yang menggerogoti hidup kita. Jake needs to see me as someone who sees him. He needs to be seen, and he needs to be seen with approval. Like that's my purpose in all this, in life, to approve of Jake, to keep him going. And he needs to see me as someone whose approval of him is validated because I'm approved of by others. Walaupun Kaufman udah ngebahas tema-tema ini sebelumnya, dia nggak pernah melakukannya dengan cara yang memutarbalikan, melemahkan, dan bahkan menakutkan. Ini nggak hanya bikin kamu mempertanyakan keberadaan kamu sendiri, tapi memikirkan kembali seperti apa film horor psikologis itu. Take the darn nightgown to the basement. Live dangerously. Nomor 4, Saw. 2020 memberi kita 2 film Pixar. Keduanya menyentuh tentang kehidupan, kematian, dan apa yang membuat kita jadi manusia. Life is full of possibilities. You just need to know where to look. Memang karakter utama dalam Onward secara teknis adalah elf, tapi perjuangan dan dinamika mereka pasti terasa kayak manusia. Betapapun indahnya film itu, Saw menonjol sebagai pencapaian terbesar tahun ini dalam bidang animasi. Nggak cuma di tingkat teknis, tapi juga dalam hal penceritaan. Dengan Inside Out, sutradara Pete Docter membawa kita pada eksplorasi pikiran manusia. Bersama dengan co-sutradara Ken Powers, Docter pergi ke tempat yang lebih dalam di Saw. Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests. Selain membawa kegembiraan yang luar biasa kepada penonton dari segala usia, banyak pesan hidup yang bisa diambil dari film ini. Don't miss out on the joys of life. Like pizza. Lucu, mendalam, dan penuh perasaan. Ini adalah film yang kita semua butuhkan di tahun 2020. Nomor 3, Mank. Secara umum diketahui bahwa Orson Welles adalah sutradara, produser, dan penulis di Citizen Kane, belum lagi bintangnya. Yang mungkin gak diketahui oleh sebagian orang adalah jika mahakarya sinematik ini ditulis bersama oleh Herman J. Mankiewicz yang harus berjuang untuk mendapatkan pujian. Who do you think you are? You're nothing but a court jester. Siapa yang lebih baik untuk menceritakan kisah legenda ini selain legenda lainnya, yaitu sutradara David Fincher. Bersama sinematografer Eric Messerschmidt, Fincher melakukan pekerjaan luar biasa dalam mereplikasi tampilan dan nada Citizen Kane saat Mankiewicz berjuang untuk menyelesaikan gambarnya. Gary Oldman memberikan penampilan hebat lainnya sebagai Mankiewicz, sementara Amanda Seyfried memberikan beberapa karya terbaiknya sebagai aktris Marion Davies. Yang mengejutkan, Citizen Kane tak memenangkan film terbaik. Tapi dapatkah Mank mendobrak Oscar 80 tahun kemudian? Thunder, lightning, blood, fire, religion. Help! Someone!
Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. Nomor 2, The Five Bloods. Spike Lee telah melakukan 2 home run berturut-turut dengan BlacKkKlansman dan dia memenangkan Oscar kompetitif pertamanya. Arm yourself, brother. Get ready, cause the revolution is coming. Kami nggak akan terkejut kalau Lee memilih yang lain untuk drama perang ini, yang memiliki gaung klasik kayak Platoon dan The Treasure of the Sierra Madre. The Five Bloods memadukan masa lalu dengan masa kini, dan menunjukkan betapa sedikit yang berubah sejak Perang Vietnam, terutama bagi tentara kulit hitam yang bertempur. We've been dying for this country from the very get, hoping one day they give us our rightful place. Para pemerannya sangat luar biasa secara universal, meskipun 2 penampilan menonjol datang dari Delroy Lindo yang mendominasi layar dan mendiang Chadwick Boseman, yang kehadirannya pasti akan membuat kamu berkaca-kaca. You got me now. You got me good. Ain't no thing. Dengan tema tentang ras, penyesalan, keserakahan, nostalgia, dan persaudaraan, beberapa film yang dirilis tahun 2020 lebih cocok untuk zeitgeist saat ini. Sebelum kami mengungkap pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa film lainnya. Sonic the Hedgehog. Setelah trailer pertama itu, siapa sangka film ini akan meledak. Pop quiz, Hotshot. You just picked a fight with a poorly disguised hedgehog who's seen way too many action movies. What do? What do you do? Palm Springs, komedi romantis terbaik dan paling kreatif tahun ini. Tenet. Mungkin sebaiknya untuk melihat karya Christopher Nolan ini di layar lebar. What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. First Cow. Karya utama minimalis lainnya dari Kelly Reichardt. We got a window here, Cookie. History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms. On the Rock. Reuni Bill Murray dan Sofia Coppola dibuat lebih baik oleh Rashida Jones. We learned that all young girls should know how to shuffle and how to Bluff. bluff. Right. And how do you bluff? Poker face. Poker face. Poker face. Poker face. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Nomadland. Tahun 2020 menandai salah satu babak tersulit dalam sejarah manusia sejak resesi 2008. Dalam hal ini, Nomadland gak mungkin tiba pada waktu yang lebih tepat. It's a great document of a very specific time in our world. Walaupun Nomadland berfokus pada periode yang menantang, hal ini akan membuat penonton merasa lebih berharap, yang artinya sangat disambut baik sekarang. It's okay to make another choice. It's okay to be different. Berdasarkan buku non-fiksi, ceritanya mengikuti seorang wanita yang melakukan perjalanan melintasi Amerika Barat setelah resesi membuatnya nggak punya apa-apa lagi. Film emosional ini dibawakan oleh penampilan fenomenal dari Frances McDormand dan bakat besar Chloe Zhao, yang bertindak sebagai sutradara, penulis, produser, dan juga editornya. Our challenge was how do we incorporate their colorful stories into Fern's journey. I think all of us have a great story to tell. Menjadi film pertama yang memenangkan Golden Lion di Venice Film Festival dan People's Choice Awards di Toronto International Film Festival, kami memperkirakan lebih banyak lagi pencapaian dan penghargaan yang akan datang. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.